Rahim liridha ilahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin, khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furihi wa ali silsilatihi syai'ul lillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhum wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan hamadan syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim hadzal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seperti biasanya ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali pengajian subuh atau kuliah subuh pagi hari ini, marilah kita yaitu sambut perintah panggilan Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Marilah kita ungkapkan perasaan syukur dan meningkatkan tambahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia rahmat yang tak ternilai besarnya. Dikatakan tak ternilai karena tidak bisa diukur dengan, yaitu istilah mengukur suatu masalah, yaitu 3 kenikmatan besar yang selalu saya ingatkan, terus saya ingatkan kepada kita semua jamaah kaum muslimin dan muslimat, yaitu kenikmatan yang dalam bahasa dakwah disebut kekuatan 3K. K pertama, kenikmatan berupa keimanan. K kedua berupa kesehatan. K ketiga berupa kesempatan, yaitu nikmat hidayah, nikmat sehat, dan nikmat waktu sempat. Karena dengan sebab itu kita bisa memenuhi panggilan Allah, mendirikan sholat subuh dan berjamaah seperti ini, mengikuti pengajian subuh rutin setiap hari Ahad seperti ini atau hari Rabu seperti ini, sehingga semoga bertambahnya usia kita di dunia ini bertambah, yaitu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yaitu niat baik kita dibarengi rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk materi nomor kajian 151. Atau asal ke 151. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Innama yuzakkaru may yajuzu alaihil ighfalu wa innama yunabbahu may yumkinu minhul imhali. Innama yuzakkaru, sesungguhnya yang harus diingatkan itu man yajuzu alaihil ighfalu, yaitu hanya orang yang mungkin lupa. Wa innama yunabbahu may yumkinu minhul imhalu, dan yang harus ditegur itu hanyalah mereka yang mungkin teledor atau sembrono di dalam mengisi hidup ini. Nah, ini pencerahan kolbu atau kecerdasan spiritual. Ada 2 istilah menjadi kata kunci dari kalam hikmah, atau yaitu resapan pesan-pesan spiritual, pesan moral. Pertama yaitu orang yang lupa. Kedua yaitu sikap hidup yang sembrono. Sembrono itu bisa dimaknai teledor. Nah, Allah tidak boleh ditempeli sifat 2 itu.
Karena Allah itu zat yang maha segala-galanya, maha mulia, maha tinggi, maha kuat, segalanya. Nah, tujuan maqasid yaitu pembelajaran kajian nomor 151 ini untuk membersihkan tauhid agar tidak tercemari atau terkontaminasi. Apa yang harus yaitu ditegakkan di dalam membangun keyakinan atau akidah atau tauhid itu? Allah itu tidak boleh diingatkan, karena Allah tidak punya sifat pelupa. Ya, diingat-ingat itu. Kedua, Allah itu tidak boleh ditegur, karena Allah itu maha sempurna. Ini kata kunci supaya kita tahu, apakah ada manusia itu yang seakan-akan bahasa di dalam doa itu mengingatkan Allah atau menegur Allah, bahasa ekstrimnya mengkritik Allah? Jawabannya ada. Kalau dibuat contoh, sudah sering berseliweran di dalam media sosial, terutama Tuhan itu diingatkan. Ini akidah yang sedang goncang, keyakinan yang bermasalah. Banyak di dunia itu ngaku Islam tapi imannya goncang. Ini loh pentingnya ngaji, menegakkan keyakinan atau menguatkan iman dan menjernihkan hati. Hikam menjawab. Saya ulang lagi ya, supaya jenengan bisa sangat memaklumi paham. Innama yuzakkaru may yajuzu alaihil ifal wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal. Yang perlu diingatkan itu hanyalah yang bisa lupa. Saya ulangi. Sing perlu dielingna ku sing duwe sifat lali. Pertanyaan ditanya, siapa yang pasti punya sifat lupa itu? Siapa? Siapa jawab? Siapa? Manusia. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Nek ngaku menungso mesti ketempelan sifat loro. Al insan, manusia itu makhlul khata', tempatnya salah. Wal isyan, dan lupa. Jadi manusia itu mesti duwe salah, gak ono menungso iku bener terus iku. Malah nek ngaji hikam kudu rumangsa luwe akeh salahe timbang bener. Niki bener niki. Tadi malam saya ngisi hikam di Sidoarjo, ada pasal dalam doa kepasrahan itu ya begitu. Orang itu kalau merasa hina tandanya mulia. Kalau orang itu merasa mulia, itu adalah tandanya hina. Ada teori, ada resapan doa. Saya kemarin sampaikan kisah testimoni suatu wujud ayat kauniyah. Nah, ini supaya menjadi narasi pengantar kajian hikam nomor 151. Saya itu pernah diundang ngaji di salah satu instansi dalam rangka yaitu mengadakan acara istihlal, yaitu halal bihalal untuk seluruh pimpinan dan karyawan di satu daerah wilayah sana, Pelabuhan Perak. Nah, mohon maaf sebelumnya, pemilik perusahaan ini ghairul Islam, bukan orang Islam, segitu aja lah. Tapi dia itu tertarik dengan pesan-pesan moral dari ajaran Islam, tapi dia bukan pemeluk Islam. Ini sampean kudu paham. Orang bisa menjadi Islam itu karena mendapatkan hidayah. Ini diingat-ingat ini. Sungguh pun dalam satu komunitas lingkaran dekat namanya keluarga, tidak mesti anak mengikuti keyakinannya orang. Itu dijawab oleh Quran itu. Peristiwa yaitu Nabi Yakub
Nabi Yakub itu menjelang kematiannya ia itu gelisah. Ada seakan ayat kauniyah uang kene ate mati iku mesti gelisah. Kadangkala juga ada rasa ketakutan. Makanya bonten enten tiang kepingin mati atau mati bonek itu gak ono. Apa bonek? Gelisah. Apa yang membuat hatinya gelisah? Ia itu khawatir kalau matinya nanti ia kehilangan iman. Makanya Al-Quran dibaca dalam ayat wasiat dalam khutbah Jum'ah. Sampai ono. Ayat yang paling sering dibaca oleh khotib mesti kan itu ayat wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan atau membawa iman. Nah, apa yang digelisahkan oleh Nabi Yakub kalau ia mati, anaknya tidak bisa mengikuti jalan kebenaran. Bahasanya tasawuf, belok keyakinan atau keyakinannya belok. Orang tuanya muslim, anaknya karena satu dan lain hal faktor mempengaruhi, ia bisa menjadi non-muslim. Pertanyaannya, begitu itu ada enggak? Ada enggak? Bapak ibu muslim tiba anaknya keluar dari Islam. Ini yang diingatkan, yang perlu diingatkan, karena manusia itu punya sifat lali dan salah. Wong gelem melok ngaji niku rumangsa durung bener. Nek kowe rumangsa bener gak seneng ngaji. Sampai rungokno ngomong niki. Orang yang tidak mau ngaji-ngaji kaya sampean ngene merasa sudah ngerti. Ngono wis kang iso aku. Iki setan katok moto iki. Gak perlu diruqyah-ruqyahan. Rumangsa awake wis ngerti, wis bener. Padahal dalam makalah tadi apa al-insan mahalul khata, menungso itu tempatnya salah. Karena itu maka yang salah belajarlah untuk mencari kebenaran. Kalau dalam konteks mengambil contoh namanya ubudiyah ibadah. Apa sampean sembahyang subuh jamaah niki wau rumangsa wis bener? Ya apa wong padha nglakonane. Sampeyan sembahyang subuh ngeten wis masa bener? Durung karuan. Termasuk kula. Ingat. Angel lho sembahyang ku bener. Makanya njaluk pertolongan Allah supaya dia itu dituntun di jalan yang sampai neling. Kisah cerita inspiratif. Gara-gara terpengaruh suarane imam membuat hati perasaan itu kan sing dirawakan Rasul. Alhamdulillah nek diimami ustad ini wah mantep marem hatiku. Ngene iki sembahyang gak nyembah Allah, nyembah imam. Kula wis tau ngomong balak-balik iki. Aku sembahyang nek nang masjid iki wah atiku rasane srek. Wis ana asine, hambale adem, ambune wangi. Iki sembahyang gak nyembah Allah, nyembah masjid. Nyembah hambal. Angel gak? Padahal kula muni ngeten, Ustaz. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Muni lillahi taala. Iku lak cangkeme. Atine gak. Nah, karena itu sing salah-salah ini dibenerno. Jenenge yaiku menegakkan keyakinan. Hikam adalah asupan kolbu menegakkan keyakinan. Nah, bagaimana keyakinan yang dibangun dengan pembelajaran lewat kajian hikam ini? Jangan menyematkan satu kata atau kalimat kepada Allah seperti sifat yang dimiliki makhluk. Apa kata hikam tadi bunyinya? Yang perlu diingatkan adalah yang bisa lupa. Pertanyaan, yang bisa lupa siapa? Manusia. Yang tidak akan pernah lupa siapa? Allah. Berarti dulu ada, nah ini sudah masuk.
Agama itu suci, tapi nek dimasuki sesuatu yang tidak suci, namanya terkontaminasi. Saya tidak menyebut nama, tapi jenengan pasti terasa. Jadi ngaji kita ngaji perasaan. Nah ini sampean kok gak perasa, berarti perasaannya tumpul. Ono orang tidak punya basic keagamaan yang baik, yang kuat. Bahasa istilahnya Islam itu kurang mateng. Bahasa kurang mateng itu kemampu. Cara menanak nasi durung mateng jenenge apa? Durung kena dipangan, tapi wis proses untuk menuju jadi nasi jenenge apa? Sing dodol-dodol sego lho ngomong. Jenenge apa? Karon. Makane sik karon iki sik durung kena dipangan. Oke saiki iki. Wong Islam model setengah mateng ini. Sehingga ia sampai yaitu protes kepada Allah. Hanya untuk urusan yang bersifat temporal, yaitu pemilihan presiden. Makanya kalau tertarik dengan ucapan salah satu sang pencerah Gus Dur. Apa sih hebatnya jadi presiden? Derajat tertinggi apa sih yang diperebutkan itu? Toh ada masa? Ada masa, yaitu batasnya 5 tahun sekarang. Lalu dibela mati-matian sampai ada ucapan bukan seorang ustazah asli, tapi ustazah KW tak kayak ngono lah. Apa KW? Yang ngomong dalam munajat nek ndungane api, isine bertabrakan ambek kita. Ya Allah, kalau tidak engkau menangkan yaitu capres ini, lalu siapa lagi yang akan menyembah engkau ya Allah? Gak kurang ajar dari ini. Ngaji yo, cek paham. Gusti Allah kok ditegur. Hati-hati loh. Virus iman di zaman akhirku menempel kepada orang pinter, ucapannya menjadi fitnah. Nek menempel kepada yaitu orang punya kekuasaannya akan menyuburkan kezaliman. Waduh. Karena itu ada satu bahasa dakwah, ngaji terus ngaji sampai menjadi orang yang terpuji menurut Allah. Sampai kita tidak diberi kesempatan ngaji. Makanya pengantar siraman kolbu di ngaji hikam di Masjid Mukimuddin ini sudah saya atur sebelum ngaji. Dulu kan yang mimpin baca nazom, sholawat dan syair dakwah itu kan kula. Saking sudah tidak. Jadi saya harap ini Bu Bambang kelihatannya beliau ini memang kompetensi untuk moco-moco nazom-nazom, syair-syair, sholawat-sholawat yang dibaca dengan mata dan syair yang dakwah itu. Untuk ahad pertama itu sholawat tibil qulub dan syair dakwah. Untuk Rebu ketiga seperti sekarang ini namanya sholawat busra yang dibaca tadi itu. Karena ritme nadanya itu mirip sama antara tibil qulub dengan busra, syairnya sama. Panjenengan ikuti, katanya Pak Bambang sudah di-share contoh baca sholawat busra dengan nada itu wis wong sakmenake niki wis monggo belajar. Kula dalam kaikon dakwah saya ngaji terus ngaji sampai menjadi terpuji. Salat busra itu fadilahnya besar, terutamanya bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Pun ya. Kembali. Lah, yang kedua apa dalam hikam ini? Wa innama yunabbahu mayyumkinu minhul imhal. Dan yang perlu ditegur adalah yang mungkin teledor. Ditegur itu diingatkan. Yang perlu ditegur itu yang orang yang teledor, orang yang sembrono. Contoh, ada orang sudah waktunya sholat, ini rumah tangga ya. Misalnya istrinya ngomong, Pak sampean wis mari sholat apa? Itu waktu ini mepet lho Pak. Diingatkan, ditegur. Itu sifat Allah tidak boleh ditegur. Contoh negor Allah apa ada? Ada. Oris kadung nemen susah, kepepet uripe, montang-manting, ndonga niku wis gak fokus. Ya Allah, katanya orang yang taat itu
dilimpahi rahmat. Saya ini kan sudah taat ya Allah. Setiap pengajian di masjid saya ikut. Saya juga sudah sholat jamaah rutin ya Allah. Kenapa hidup kok masih susah? Mestinya kan sudah tidak susah, sudah taat. Apa panjenengan ini lupa dengan makhluk sampai namanya kulon itu? Kurang ajar gak? Tak cerita nih, di dari situ aja saya punya jamaah. Ngomongin keceplosan tadi murtad. Sama di Gubeng saya pernah punya jamaah. Jadi hati-hati, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung lisannya. Sehingga kalau cerita di awal-awal ngaji kamu nanti kalau ada orang hidupnya itu susah dan susahnya lama. Bahasa guyonnya, orang kok susah lama karena susahnya dirawat. Susah dirawat itu. Dia ini ekonominya berat. Nah, mulai Yogyakarta rumah tangga sampai punya anak 5 itu masih berat. Artinya berat itu kebutuhan dengan penghasilannya tidak. Lalu keceplosan itu nek jari bahasa message yang sekarang lagi viral itu apa jenenge? Ada seorang ya pencerah lah, orang tokoh nasional lah, apa namanya? Kesambet. Bahasa kesambet itu saya ingat kecil saya. Lho kan kok malah kesurupan iki mah kesambet neng di. Lho ki mang lo liwat kuburan aku malah kesambet itu ketempelan gitu loh ya. Nah, ini yang saya katakan ini jamaah saya tapi nggak ngaji hikam. Dia ini ya sering yaitu komunikasi ngomong ini. Ya Allah, kula niki lho urip kapan enak, ket biyen kok gak enak ae. Ngomong ngeten iki bener ta salah? Bener ta salah? Lha wong kene modele padha kok gak iso jawab. Ya Allah, kula niki kapan lu enak, ket biyen kok sik susah. Iki tabrakan ambek ayat Quran. Ayat Qurannya bunyinya bagaimana? Quran muni la in syakartum la azidannakum. Terus wala in kafartum inna azab la syadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, akan kutambahi nikmat baru. Jika kamu menolak mengkufuri, gak rumangsa urip oleh nikmati Allah, ingatlah inna azabi lasadid. Siksaku amat pedih. Kata siksa itu kan artinya hati yang tidak nyaman. Urip pontang-panting golek ekonomi sampai keceplosan ya Allah, kapan kula niki urip enak ket biyen kok susah terus. Iki cirine wong gagal paham hidup agama Islam. Tapi sampai duwe anak 5. Pertanyaane, rumah tangga iso duwe anak iku enak tak enak? Ayo sing wis duwe anak-anak kabeh lho. Ana wong rumah tangga bertahun-tahun ndak diberi anak. Iki lho gak bertahun-tahun sampai anak 5. Ngomong kapan kula niki enak. Jadi enak ndak enak itu sawang sinawang. Iki ngaji kamu. Sampai terakhir ucapan dalam kajian tauhid ini termasuk virus iman. Napa nasib kula niki ketelesut ya Allah. Aku tahu ngomong iki. Napa nasib kula ketelesut kok uripku cek susah. Pertanyaannya, Gusti Allah ku kira-kira lali enggak ambek urusane makhluke? Lali enggak? Gak lali. Kok diwara ketelesut? Niki gak sekedar dosa, murtad wong niki. Nek gak cepet-cepet yaitu tajdidul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa astagfirullah. Imane wis ilang. Gara-gara urip rumoso soro rekoso gak tau ngrasakno enak. Tapi kok sampai iso duwe anak sakmono akeh ping 5 anak terus. Wong gak duwe anak usaha kemana-mana gak keturutan. Betul? Duit nyekel anak gak duwe susah. Saiki diwalik. Anak akeh gak duwe duit. Nah, coba jawab apa sampean?
duwe-duwe nyekel ganti anak susah. Kalau tahu cerita ngoten lho, kula gak ada kanca. Waduh, sing lanang pejabat BUMN. Dari wisalah iku nyambut gawe di tempat-tempat bahasa. Apa bahasa apa? Bahasa duwe. Lho ngoten lho, gak dikirimi anak kali Gusti Allah. Rumah tangga sampai 15 tahun lebih. Semua usaha sudah, ikhtiar sudah maksimal. Takdir belum bicara. Gak ada anak. Usaha dokter, ahli kandungan, dokter spesialis, alternatif, mulai wong pinter sampai wong gendeng lho diikuti ya gendeng. Terakhir usaha yang agak biaya besar yaitu bayi tabung. Habis uang berapa ratus juta setelah, dan itu enggak di dalam negeri itu, ke Australia untuk proses bayi tabung. Nggak tahu apakah di dalam negeri nggak ada atau nggak serkat ini. Lalu apa yang terjadi? Setelah usaha namanya bayi tabung proses medis itu, saya ketemu, saya tanya, terus Bu, sampun hasil kita ngapunten Pak Ustadz, dereng kula tasik menstruasi itu. Akhirnya orang kau ini kalau soge cepat ibadah haji. Islamu rukun Islamu jenang sempurna. Budal untuk duit kok. Duit bahasa duit kari nyawu. Apa? Daftar yaitu NH plus, tidak plus, plus. Jadi ono plus itu. Tadi dekat dengan Masjidil Haram. Hotel ini. Wes budal. Dungo manasik lu sing ngapal lu mek situ, dungo njaluk anak. Dadi nek ngene Ka'bah tawaf njaluk anak, sa'i njaluk anak, multazam njaluk. Pokoke di mana-mana raudhah nek Madinah njaluk anak. Mulai kula ziarah haji tak parani tak. Terus pundi kabare haji ini alhamdulillah Pak Ustaz sampun saged nglampahi. Wis ndonga ndok kono sampun njaluk apa? Anak. Jawabane kados pundi samangken dereng tasik dereng hamil kula. Keceplosan mungkin keceplosan nang bahasa kesambet wae. Muni apa? Ngene. Kula niki kurang nopo sih Ustaz, semua usaha sudah saya lakukan kok tasik dereng hasil. Kalimat iki biyen tak enteni, kon muni iki jawab kon. Angge kurang nopo, dokter empun, alternatif empun, bayi tabung empun, tabarut ibadah haji empun, sudah semua. Kok belum hasil terus cita-cita saya. Kula niki kurang nopo. Tak jawab. Wong iki krasa karo urusane wong. Sampeyan niku kurang loman. Loman iku napa? Sampeyan niku kurang peduli. Enak dirasakno dhewe, gak pernah berbagi kenikmatan ke orang lain. Rezeki hanya diterima tapi tidak pernah kasih. Ucapan terima kasih itu filosofi itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang banyak senang menerima, tidak suka kasih. Iku filosofinya nika. Rezeki melbu gentong, wis kadung melbu guys. Niki potongan-potongane wong medhit. Lah, kula umumaken wong medhit ku dungane gak mandi. Rungokno sakmenake wong iki. Wong medhit ku dungane gak mandi. Wis gak perlu sampai ngapalno donga, iki doa sunah Nabi, basuna banda nek medhit gak mandi. Masih gak iso maca donga asli kaya dongane Rasulullah pakai bahasa Arab, dongane donga bahasa manusia, budaya lokal, wong Jawa ya cara Jawa, orang Indonesia ya bahasa. Tapi nuwun sewu loman. Wis gak perlu sampean ragu, yakin mustajabah. Napa sing ngomong sapa? Niki ana dasare di pondok saya itu ada kalam filsafat yang saya jadikan referensi untuk tamu-tamu yang datang ke rumah saya. 5 falsafah W. Salah satu 5 ku ngeten. W wong donga kalah karo wong loman. Makanya sampean kuwi ana wong ndok maju kok ndonga, tak mari-mari, tak apik-apik enten ana metu teko masjid. Lah kok wong iki gak tahu sedekah, gak mandi. Karena ndonga kanggo awake
Gak tapek ndonga. Nek ana rezeki teko Allah didum-dum. Mbok dum-dum lewat majelis, misalnya ngomong ambek Pak Bambang, untuk pengajian akan datang ambil 1000 mungkin konsumsi subuh kula sing terus mari ngono. Ya alhamdulillah, ale Bu Bambang enggak masak karena sudah ada yang jangan diremehkan. Ini wong gak ndonga tapi didongakno wong sing di gelas eling sejarah riwayat kula ibadah haji gara-gara kula ngekeki dhuwit 5.000 nang wong ngemis terus wong ngemis ndonga Pak Ustaz kula dongaaken enggal saged ibadah haji zaman biyen belum waiting list sedekah 5.000 bukan 5 juta didongakno budal haji pertanyaannya apa ana ONH 5.000 saiki malah ada berita tapi karena kula ngeculaken duwe 5.000, api budal Jumatan kula gak mikir apa-apa. Sekarang kubune wis ditelat Jumatane. Njogo oleh 5.000 tak lebokno didongano perjalanan waktu menjawab. Ya Allah, isok disok duit sehingga kula tabung nang ngene Bank Syariah langsung berangkat. Asline niku kula namung burkal dhewe, tapi keranten ditambahi rahmat akeh, malih bojo kula malih haji bersama-sama. Jawabane satu. Sahawatul anfus wasalamatus sudur. Iki potongane penghuni surga ini. Sahawatul anfus jiwanya loman peduli, salamatus sudur atine selamat, atine bening, ati bersih. Hati bening itu kita berikan. Atine bening. Dendam, mengingat-ingat orang lain yang berbuat zalim kepadanya cepat dilupakan. Wis salah wis gak ngene iki gare tambah ganggu ati. Panjenengan wong ana khilafe, mungkin wong ku ngirokno aku gak iso ngirim nafsune utawa gak ngerti nek ngene iki dosa. Dadi selalu berpandangan niki donga mustajabah ati bening, ke depan ceria, insya Allah meninggal dunia husnul. Nah, sekarang sarah hikamnya di antara pensara yang saya baca bunyi begini. Ingatkanlah dirimu sebelum engkau bisa mengingatkan orang lain. Tapi mboten iki. Elingno awakmu dhewe sadurunge kon ngelingno wong liya. Tegurlah perilakumu sendiri sebelum engkau menegur perilakunya orang lain. Dongokno niki narasi sarah kita ini bagus. Allah tidak pernah lalai dengan perhatiannya kepadamu. Karena itu tidak perlu kau ingatkan. Ketika engkau menuduh Allah itu lupa dengan kebutuhan makhluknya, artinya engkau meragukan Allah sebagai Tuhan. Kita tauhid. Allah pun tidak pernah berpaling dari pemeliharaannya kepadamu. Kemurahannya Allah selalu hadir kepadamu setiap saat, dimanapun tempat, dimanapun dan kapanpun. Kedermawanannya Allah sungguh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengar niki. Jadi Allah gak kena disekat dibatasi. Orang yang hidupnya di tepi pantai oleh Allah dikirimi rezeki nanti di laut. Orang yang hidupnya di pegunungan itu nanti oleh Allah akan dikirimi rezeki yang sumbernya dari gunung. Orang yang hidupnya di kota yang metropolitan seperti Surabaya ini nanti akan mengais rezekinya ya di daerah di mana dia ini akan hidup mendapatkan. Kalau ada orang kok sampai mengeluarkan, ya Allah, kuloka saya ini kok masih susah, masih berat. Sementara tetangga saya kok enak. Padahal kalau dipakai teori yang nalar linier, orang itu tidak taat, saya yang taat. Kok jawabannya beda? Itu kok enak, saya kok susah. Ini orang merotes namanya kehendak ketetapan Allah. Tuh so gedeng itu. Yang benar bagaimana? Yang diberikan Allah kepada tetanggaku itu adalah kehendak Allah. Yang aku pun belum tahu. Yang diberikan kepadaku itu terbaik bagiku. Karena Allah mengerti yang aku butuhkan. Makanya ada
ayat kauniyah yang bagian pernah saya kirim ke jamaah saya di kajian hikam. Kisah di zaman yaitu Rasulullah. Ada makhluk binatang kecil namanya burung pipit. Burung pipit, manusia cilik ditampilno menjadi kisah inspirasi, kisah cepat tentang apa? Burung pipit ini setiap hari itu selalu bertasbih kepada Allah. Itu jawaban Quran itu. Bahwa apapun makhluk Allah itu setiap detik saat selalu bertasbih. Tetapi ucapan tasbihnya binatang, hewan itu tidak bisa diketahui oleh dua makhluk Allah. Satu manusia, dua jin. Yang lain ngerti. Konon burung pipit ini selalu memuji Allah, memuji kula jenengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iki namanya tanaman surga. Lah burung pipit ya apa tasbih? Ya enggak tahu, itu urusannya makhluk burung. Dulu ada kisah sing iso ngerti bahasa binatang itu Nabi Sulaiman, betul? Konon suatu saat burung pipit ini berhenti tidak mau memuji Allah. Sebabnya apa? Cerita ini istirahat sekali nih. Orang yang punya kredibilitas, namanya keilmuan sampai sebutannya sudah ilmu tinggi, profesor, doktor, durung karuan paham ambek. Jadi mengukur orang itu ilmunya tinggi bukan penguasaan terhadap ilmu banyak, bukan. Tetapi faham dengan hikmahnya ilmu. Makanya jangan ojo pamer gelar di depan Allah gak payu. Saya itu kan suka diminta tolong untuk menikahkan orang. Lalu namanya disebut gelarin negara wentep. Menurut saya gak perlu disebut. Yang disebut hanya nama saja. Di depan Allah tidak akan ada gunanya itu. Makanya kadang-kala dituang buat tambahi, alas, ngene iki wis pencitraan diri. Akhirnya burung pipit itu tahu. Kenapa? Yaitu dia kok sudah tidak mau memuji Allah. Ada satu peristiwa di mana burung pipit itu punya rumah. Apa rumah burung itu namanya apa? Sarang kecil. Burung pipit ya sarangnya cilik, nempel di salah satu mungkin tumbuhan pohon atau di tembok-tembok. Lalu saat dia itu yaitu apa? Sedang istirahat di sarang itu ada angin, bahasa saiki angin puting beliung. Angin datang. Angin ini bisa menyapu sarang burung. Jadi manuk sak omah iku katut angin. Akhirnya apa? Sarangnya diterbangkan oleh angin, burungnya ikut. Itu hatinya si, ya tapi gak ngono hatinya si burung. Burung ini merasa dosaku apa? Wong aku gak tahu ganggu makhluk liya. Kenapa kok saya disiksa? Bahasanya burung disiksa. Bahasanya Allah dicintai, gak podo iki. Ada orang sakit itu merasa yaitu dicintai Allah, ada perasaan orang sakit itu merasa disiksa Allah. Ayo. Awak padha lorone siji loro ana imane siji loro atine bening, siji loro imane goncang, siji loro iman atine buta. Ngomongilah gak podo. Sing kene muni astagfirullah. Astagfirullah, hatinya munajat, ya Allah saya dizalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Sampai nerwa hikmah zikir la ilaha illa anta. Dalam satu riwayat iku nek sadurung donga sampean maca iku, Gusti Allah iku nek gak menjawab donga sampean Gusti Allah izin. Iku diwaca Nabi Yunus di dalam perut ikan paus dalam kegelapan. Maka di hikam ada donga mandi ku nalikane atine wis judeg.
Pikirane berhenti, gak ono sing iso nulung aku. Kejaba iku mandi. Bau dicobakan kiai, ustaz wong biasa, enggak masalah. Saat hati pasrah, sumeleh kepada pemiliknya. Siapa? Kan sampean hati. Nek saat sampean diuji susah, itu saat sampean hari raya akan mudah menembus, bahasa saya, menembus membuka pintu langit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kang ahli zikir iku sampean waca ping 100. Saben dina atine pasrah, awake iki akeh zalime. Akhirnya apa? Burung pipit ini berhenti. Allah memberitahu, kenapa kamu burung kok diterbangkan angin? Angin itu tidak datang dengan sendirinya. Yang memerintah angin untuk yaitu menyapu rumahmu, kamu ikut terbang itu saya. Wah, bahasa dialog, saya burung pipit, saya ini Tuhanmu. Kenapa ya Allah kok peristiwanya kok saya kaget mengenaskan? Di balik musibah katamu, tapi saya mendengar rahmat kamu tidak tahu. Makanya awak dhewe ku akeh gak ngerti ini timbang karena ada rencana yaitu ada binatang buas yang akan menerkam kamu. Sebelum ia ini datang, maka aku selamatkan dirimu. Secara fisik kon kaget, enak-enak turu kok. Seandainya kamu itu tidak saya selamatkan, kamu sudah diterkam oleh binatang, yaitu pemangsa burung seperti kamu. Burung pipit langsung bertasbih. Sadar lagi bahwa kita ini adalah tidak ngerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ini namanya pencerahan kolbu yang ini. Karena kita sudah terlalu berlebihan mengkultuskan akal. Segala peristiwa yaitu dimasukkan dalam logika. Logika itu tidak salah, tapi ada tempatnya. Saya mengingatkan pelajaran sebelum ini. Ada 3 pintu cara manusia bisa kenal Allah. Itu yang selalu saya kan. Gate 1, pintu pertama mengenal Allah dengan istilah yaitu dengan pintu akliyah. Ini wilayah intelektual. Monggo Pak dosen, Pak guru, ini wilayah yang kita jalani. Harian kita ini nyambet gawe yaitu mengajarkan ilmu. Mentransformasikan ilmu kepada anak didik, siswa, mahasiswa, santri dan sebagainya. Ini hukum logika, akliyah, akal, rasional. Ini pernah dibanggakan oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ditegur Allah. Nabi Musa aja ditegur Allah. Kira-kira orang Kosagra pernah nggak ditegur Allah? Nabi Musa itulah sampai dapat yaitu sebutan kalamullah. Wong sing dikei kesempatan iso dialog langsung dengan iku lho ditegur. Karena satu salahnya Musa dikeikan pesan kan rumangsa iso. Apa? Nabi Musa iku pinter-pintere wong sak donya. Akhirnya ditegur Allah. Ada kisah banyak itu. Lalu bertanya, adakah manusia makhluk yang lebih pandai daripada saya? Dijawab oleh Allah, ada. Saya kepin tahu dan kepin berguru. Yaitu yang disebut gurunya Nabi Musa, namanya Nabi Khidir. Itu di Quran surat Nun Sewu Al-Kahfi kan pun yang terkisah riwayat itu. Akhirnya burung ini mengerti hikmah di balik peristiwa yang kita belum tahu, nanti dibuka oleh Allah menjadi tahu. Pasca peristiwa pandemi Covid, gunung meletus, gempa, peristiwa-peristiwa ini ayatnya Allah. Jangan cuma hanya sedih takut, merasa sedih takut itu tidak menyelesaikan masalah.
Padha karo nuwun sewu. Ana wong nyambeke swara isine mek ngersula. Ngersula gak menyelesaikan masalah. Kita diberi oleh Allah ruang namanya usaha, ikhtiar. Iku dijalani secara maksimal, lalu hatinya bersandar, tawakal secara total. Ini jalan sinergi. Sebagai golong gaya, bengi dijaluk, isu digoleki, sore dinikmati. Itu namanya resep rumus orang bahagia dunia akhirat. Malam memohon, ya Allah limpahkan rahmat, mudahkanlah rizki saya Allah, gampangkanlah pekerjaan saya. Ini namanya doa. Pagi setelah sholat hari pengajian karena hari kerja langsung berangkat menuju tempat usaha kerjanya masing-masing. Ada yang harian, ada namanya mingguan, ada bulanan, lalu menerima bayaran. Bahasanya sore dinikmati. Syukurilah yang sudah diterima, jangan mimpi apa yang belum diterima. Lah iku jawabane ketika nerima uang. Bu buka lewat yaitu ATM, bu dengan cara nek sampean nyekel duit muni ngene, alhamdulillah wasyukurillah. Barang titik isok dadi cukup. Nek sampean muni ngene, sepancet wis kepiyen sakmene. Ana gak yo ngene iki? Lho, kula sampean iki nglakoni. Barang wis oleh duit, ndok ngene apa ku nang amplop, bojone ngomong. Wis bayaran ta, Pak? Wis tekan Joko. Wis diterima semesti langit panjene model iku wis dadi tiyang niku tulus. Oleh pira diwene bojone kabeh. Lah sing ngekeki karepe Nabi iki lho Bu, bayaranku muga-muga cukup. Sing wedok gak apik. Lah apa kok gak apik Ustaz? Gak tau melok ngaji hikam. Dadak ngene dibuka. Lah ya gak cukup to Pak ya apa sih sampean iki biyen kok pan. Kira-kira enggak model ngene, ana enggak? Sing kene nyambeke golek swara-swara jawaban kok sakmenae pan. Makane wong wedok gampang mlebu swarga, tapi yo gampang mlebu. Rungokno wong wedok-wedok iku. Kurang syukure nang Gusti Allah. Terus sing lanang ya mbok sampean golek ceperan to Pak, objek kopeng sampean sik enom. Ana wong lanang duwe bojo yo ngene iki wong lanang apes. Lah gak apes ya apa? Wis sore kerja gak tambah, ya iku disyukuri. Tambah dipaksa makanya umure wong lanang rada metel-metel. Coba pet mati misale gawane gak kuat. Lah muga-muga jamaah ngaji kula ngaji kami mboten ngoten nggih. Wis tuwa-tuwa misale lho iki contoh, ngaji kan kudu bisa nggih contoh. Wis bayaran gak ono pensiunan, oleh titik. Sing wedok biasa belanja nang mall-mall. Belanja ya tetep, tapi wis gak nang mall ngono lho. Nanti nang pasar engkek ngoten lho. Nah niku tetep belanja tapi biaya belanjanya tidak terlalu besar. Iku jenenge wong cerdas. Lah terus sing lanang ya ngono, gak usah neko-neko. Wong wis pensiunan bayar titik yo ning njaluk panganan ojo sing enak-enak. Wis dikeki mangan wis alhamdulillah ngono. Bah rupa iwak apa wis pokoke dipangan sehat urusane Allah, dudu sing panganan. Sehat urusane Allah. Ana wong mangan sabene ketemu ngono tok, tapi Allah mengirim yaitu gizi. Karena hatinya ini bunga, mangane eling Gusti Allah, mari mangan donga, nang Allah dikirim namanya sehat wal Ayo bandingno, ana wong mangan njaluk biaya besar. Masya Allah, sak lungguhan sampai 1 juta. Padahal yo gak dipangan kabeh, ditinggal wis dosa mubazir. Duit diweno sing sugih, sementara fakir miskin anak yatim gak dikei. Mek hanya nuruti nafsu kepingin mangan enak. Ono mangan enak, ono mangan penak. Iku gak padha. Gak padha. Nek enak iku wujute, nek penak iku rasane. Makanya sampean iki nuwun sewu, penak dan enak ini kudu nyambung. Contoh penak enak nyambung niki lho contoh. Wis sing merem delok aku saiki. Niki enten banyu. Pastine banyu ki wong nyebut seger.
Tapi gak iso muni seger nek belum berfungsi. Nek kepingin roh fungsine banyu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sik waktu ndok gelas iki wis pasti enak iki. Nikmat iki. Seger. Tak lebono cangkem mlebu nang Al-Qur'an, adem, selem, penak. Saiki makanan bergizi, model macam-macam, dadak ndok awak iki banyak masalah. Terus dokter ngomong jangan makan itu, jangan minum itu. Sakmunakene gak iso dipangan didelok. Pertanyaane, iku wong bahagia apa susah? Ambek ngene, gak ono sing didelok, pancen gak duwe. Sak ketemune dipangan, enak gak? Jadi ojo ngarani wong enak, iku wong sing ketok di depan mata. Orang yang nikmat hidup, orang yang bisa merasakan, yaitu limpahan nikmatnya, bisa merasakan, bukan melihat. Melbu nang mall, waduh, macam-macam barang dilihat, belum. Sama duwe bojo iku, ayu ku penting. Ngerti ngomongku. Tapi lebih penting maneh, masih gak tape ayu nyenengno. Wah, tambah hebat Ustaz, wis ayu. Ayo di apa sih Ustaz, wis elek. Bener gak ngomong lagi? Masyaallah, makane guyon, pemudurung rabi, kudu kawin, pikiran kon rabi oleh wong ayu ya kon belanjani, masih elek ya. Padha-padha belanjani, cek ono rasa beda. Tolek sing lah ayu panggonan yang meripat. Wong ngarani liyane gak ayu nek sampean seneng mesti muni ayu. Lah ya kan gak mikir ta. Wong kono lu kuning gede dukur, bojomu kok ireng endek. Lho, kon ngarani apa? Ya gak imbang lah, cari yang serasi, seiring, seirama. Ikon kira konser ta ya apa ini? Akhirnya apa? Akhirnya aku iku pancen nek marem duwe bojo nek endek. Apa maneh ireng. Iku alhamdulillah barang ireng ditempeli apa pantes. Agaki pakaian abang. Kamu model sampe gak nrimo. Agaki pakaian putih. Jare ngoten ta. Warna hitam itu cocok dengan segala warna. Jadi bojoku iku selalu bisa ditampilkan di mana-mana. Karena darmu elek ngangeni aku. Ada ketemu wong putih-putih wis gak tertarik aku, tolek sing ireng ae. Lapo? Wong ireng iku nek kena kotoran gak ketok, gak bener. Kenapa? Karena gak ketok. Coba putih kena debu titik wis. Nah, jawabannya gak ngono. Manusia itu min dan plus. Ngoten lho. Ada kelebihan, ada kurang. Yang terakhir. Oleh sebab itu sadarilah bahwa doa atau permohonan kepada Allah itu bukan sebab Allah lalai dan tidak peduli kepada makhluknya. Hingga engkau jadikan doamu seperti sarana mengingatkan dan menegur Allah. Doa atau permohonan itu adalah wujud kebutuhanmu kepada Allah, bukan kebutuhannya Allah kepadamu. Niki lho bahasa pencerah. Wong dongaku contone kon butuh pangeran, tapi pangeran gak butuh kon. Kenapa? Wong kon durung donga lho. Rahmat Allah wis ditulis dulu di pasal zaman azali. Si Suto nanti hidupnya bahagia. Sutoi menderita. Itu namanya qadha. Wilayahnya keyakinan rukun iman nomor 6, takdir. Nah, apakah tidak bisa itu ya Allah dirubah? Bisa. Kalau yang merubah Allah. Caranya bagaimana supaya Allah itu merubah catatan ketetapan kita yang tidak baik? Doa, minta. Tapi jangan lalu kita itu beranggapan Gusti Allah ngerubah soalnya kita minta. Kita minta dengan ketetapannya lebih dulu mana? Ketetapan. Karena itu kita selalu minta hidup dirahmati Allah.
Wong loro dirahmati Allah iku dadi ingat Allah terus. Wong waras iku yaitu termasuk jauh dari Allah, ketika sehat malah tidak ingat. Makanya wong loro dadi zikir, wong waras dadi kufur iku ana. Ora gak enak, gak iso aktivitas, sadar nek ibadah gak iso sempurna cara syariat, tapi hakikat tidak berubah. Sampeyan saiki misale awak meriang ngono ngaji kula. Carane syariat terganggu, gak iso nyaman. Tapi hakikat di situ enggak berpengaruh. Hati kita tetap tidak lupa dengan yang paling akhir, maka ingatkan dan tegurlah dirimu sendiri saat engkau berdoa bahwa engkaulah yang butuh dan bergantung kepada rahmatnya Allah. Perkara diterima gak diterima itu duduk urusannya awak dhewe, urusane ndonga terus ndonga, karena ndonga itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Niki lho cara memahami bahwa jangan menyematkan kata-kata yaitu yang tidak pada tempatnya. Allah diingatkan, Allah ditegur, Allah dikritik, karena posisi kita ini adalah makhluk. Betul? Ya nerima ya Allah, limpahkan karahmat. Wong dadi wong apik lho, aja sombong, iku iso ilang. Rabb ana kok ngene Quran iki apa kok sing kalimatnya ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku setelah kau beri hidayah. Wong api ojo sampai berubah elek maneh. Ba'da idh hadaitana, setelah kau limpahi hidayah. Hidayah datang masuk ke hati manusia melalui 3 pintu. Bisa terangno iki. Sama dengan tadi, manusia mengenal Allah ada 3 jalan. Pertama akliyah, kedua burhaniyah, ketiga irfaniyah. Hikam masuk wilayah 3 irfaniyah. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah dengan keyakinan perasaanmu yaitu bisa melihat Allah. Namanya musyahadah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dalam bentuk wujud, sadarlah, yakinlah Allah melihat kamu. Niki lho namanya irfan, makrifat. Mudah-mudahan kula jenengan melok jamaah subuh ngaji subuh ngeten iki dilimpahi oleh Allah rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita bisa mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam ilmunya Allah. Cakap nggih? Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sebelum saya doa, mari baca doa keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan ngikuti sunnah Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna. Monggo sarangan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا آمين 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 يا رب العالمين آمين 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 يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا مقبولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.